Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Leni. Mohon izin kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar kami tentang Project Risk Management pada proyek JWM02 Universitas Maliku Saleh Aceh. Kami dari kelompok 3 ada saya sendiri Bagas, Adit, David, Pangesti, dan juga Radian. Konten dari presentasi kami ada pendahuluan, risk identification, qualitative risk analysis, quantitative risk analysis, plan risk response, dan risk control. Pertama adalah pendahuluan. Latar belakangnya adalah data yang kami peroleh bersumber dari PT Nindya Karya selaku kontraktor utama pada tahun 2022 sampai 2024, di mana proyek ini cukup kompleks, terdiri dari 4 paket kegiatan dan 6 bangunan yang ada di 2 lokasi. Lokasinya sendiri ada di kampus Bukit Indah Kota Long Sumawi dan juga kampus Relet di Kabupaten Aceh Utara yang kurang lebih 2 set ini berjarak 15 kilo. Paketnya ada 4. Yang pertama adalah penyelesaian gedung administrasi menjadi perpustakaan dan pusat kegiatan mahasiswa. Jadi sudah ada gedung dan hanya menyelesaikan gedung yang sudah ada. Kemudian yang kedua ada pembangunan gedung kuliah umum D dan C. Yang ketiga ada pembangunan gedung lab pertanian terintegrasi dan juga lab teknik energi terbarukan. Serta ada paket keempat yaitu pembangunan gedung pusat administrasi dan auditorium. Selanjutnya data umum proyek, di mana kontrak tertanggal 15 Juni 2022 dengan tanggal SPMK 6 Juli 2022. Nilai kontrak awal 233 miliar bersumber dari pinjaman ADB dengan jangka waktu 550 hari. Penggunaan jasanya dari kampus Universitas Maliku Saleh dengan kontraktor utama PT Nindya Karya dan juga konsultan PT Widya Cirajasa KSO. Alamat kegiatan berada di Aceh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Adit. Selanjutnya, setelah selesai Mas Bagas menjelaskan, kita akan masuk ke pembahasan terkait risk management. Berdasarkan PMBOK, konsep manajemen risiko merupakan suatu proses melakukan perencanaan manajemen risiko, identifikasi, analisis, perencanaan respon terhadap risiko, implementasi respon, serta pemantauan risiko pada suatu proyek. Berikut merupakan alur kerja dari risk management planning yang terdiri dari input, ada lingkup pekerjaan, WBS, metode pekerjaan, master schedule, master budget atau rencana anggaran biaya, lalu ada stakeholder register. Untuk tools and teknik mengolah input itu ada brainstorming dan expert judgment, dengan output atau hasilnya adalah rich management. Lingkup pekerjaan pada proyek kali ini terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan penyelesaian gedung administrasi, pekerjaan gedung kuliah C dan D, pekerjaan laboratorium pertanian terintegrasi dan laboratorium teknik energi terbarukan, lalu juga ada pekerjaan gedung pusat administrasi dan auditorium terintegrasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait work breakdown structure atau disingkat WBS yang berfungsi dalam analisis risiko sebagai alat untuk memecah proyek menjadi bagian-bagian kecil sehingga risikonya bisa diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan secara lebih sistematis. Berikut merupakan WBS dari proyek kampus Bukit Indah yang terdiri dari pembangunan gedung lab teknik terbarukan, gedung kuliah umum C, dan gedung perpustakaan dan PKM. Di bawahnya merupakan serangkaian paket pekerjaan yang dilaksanakan. Berikut merupakan sambungan WBS untuk proyek kampus daerah Relet. Dan ini juga masih terkait sambungan dari proyek kampus Relet, dan di sini juga ada pembangunan gedung lab pertanian terintegrasi dan rumah kaca. Terakhir ini merupakan WBS dari pembangunan gedung kuliah umum D di kampus Relet. Metode pekerjaan pada proyek erat kaitannya terhadap analisis risiko karena setiap metode yang dipilih akan menimbulkan jenis, tingkatan, dan sumber risiko yang akan muncul pada proyek. Sebagai contoh, scaffolding pada proyek kali ini memiliki risiko K3 yang sangat tinggi karena berpotensi menyebabkan pekerja jatuh atau perancar runtuh. Lalu ada freebatter roller yang berisiko menghasilkan pemadatan yang tidak optimal sehingga dapat menyebabkan settlement atau penurunan tanah dan juga risiko operasional alat berat itu sendiri. Lalu truck mixer yang berperan dalam distribusi beton dapat mengalami keterlambatan dan berisiko mempengaruhi mutu dari beton yang digunakan. Lalu juga ada concrete mixer yang berfungsi untuk mencampur beton, memiliki risiko kesalahan proporsi campuran yang dapat mempengaruhi kekuatan struktur dari bangunan yang akan. Berikutnya kita akan membahas terkait master schedule pada proyek kali ini, di mana fungsinya untuk mengendalikan waktu proyek agar sesuai selesai dengan target, meminimalkan keterlambatan, dan kemungkinan cost of run atau pembengkakan biaya.
di mana di dalamnya terdapat critical path, bar chart, dan kurva S, di mana itu adalah sebagai bentuk risk control terhadap waktu, biaya, dan kinerja, dan untuk menghasilkan keputusan untuk mitigasi dan tindakan korektif yang lebih tepat dari hari pertama. Lalu integrasi ketiganya ini memastikan proyek agar selesai tepat waktu, biayanya terkendali, dan risiko dapat diminimalkan. Berikut merupakan master budget atau cost baseline dari proyek pembangunan fasilitas di Unimal dengan totalnya sebesar 229.457 juta, di mana master budget ini akan menjadi acuan utama dalam pengendalian biaya, perencanaan cash flow, manajemen risiko biaya, dan pengukuran kinerja proyek. Pada cost baseline ini terlihat paket pekerjaan terbesar ada di pembangunan gedung pusat administrasi dan gedung auditorium terintegrasi dengan bobotnya sekitar 45% lebih. Berikut merupakan stakeholder register yang telah kami petakan pada proyek pembangunan fasilitas di Unimal, di mana utamanya kontraktor adalah PT Nindya Karya, ownernya Universitas Malikul Saleh, konsultan manajemen konstruksinya adalah PT Wida Cire Jasa KSO, lalu ada konsultan perencana, ada pihak eksternal, dan pihak sponsor atau regulator. Dan kita akan langsung masuk ke power interest matrixnya, di mana ada kuadran low interest, low power, high interest, low power, uh, low power, high interest, lalu juga ada high power, high interest, seperti yang tertera pada matriks tersebut. Baik, izin melanjutkan paparan dari Mas Adit. Untuk slide ini akan menjelaskan bahwa sebelum melakukan analisis, tim proyek terlebih dahulu mengacu pada OPA atau Organizational Process Asset perusahaan. Dari sana resiko dibagi menjadi beberapa kelompok besar seperti resiko strategis, keuangan, operasional, keselamatan dan keamanan, kepatuhan hingga resiko kecurangan. Namun pada praktiknya tidak semua resiko digunakan. Tim proyek memilih resiko yang benar-benar relevan dengan kondisi proyek CWM02 ini. Karena kalau semua risiko dimasukkan, analisis akan terlalu luas dan kurang efektif. Melalui tahap ini, proyek jadi lebih fokus dalam menentukan risiko-risiko yang paling berpengaruh terhadap biaya, mutu, waktu, dan keselamatan pekerjaan. Untuk selanjutnya, dijelaskan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko, yaitu melalui brainstorming dan expert judgment. Identifikasi dilakukan bersama beberapa pihak yang terlibat langsung di proyek, seperti project manager, site engineer manager, office engineer, site administration manager, site operation manager, dan QHSE manager. Masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Contohnya, seperti site engineer lebih fokus pada metode kerja, mutu, biaya, dan waktu, kemudian HSE manager fokus pada aspek keselamatan kerja dan penerapan SMKK. Proses brainstorming ini juga dilakukan secara bertahap, diawali meeting pembagian tugas, lalu kemudian observasi lapangan selama 1 minggu, lalu dilanjutkan pembahasan hasil identifikasi, revisi, hingga finalisasi risiko. Dengan melibatkan berbagai divisi, hasil identifikasi risiko menjadi lebih lengkap karena setiap bagian memberikan sudut pandang sesuai bidang pekerjaan. Ya, untuk pembahasan selanjutnya, ditampilkan hasil akhir kategori risiko yang dipilih untuk proyek CWM02. Dari template perusahaan, kemudian dipilih risiko yang dianggap paling mungkin terjadi pada proyek. Risiko tersebut meliputi risiko produksi, procurement, SDM, teknologi informasi, keselamatan kerja, risiko sosial, legal, hingga regulasi. Artinya, proyek tidak hanya berfokus pada risiko teknis konstruksi saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek administratif, keselamatan, dan pengendalian proyek secara keseluruhan. Tahapan ini penting karena menjadi dasar untuk proses identifikasi dan analisis risiko pada tahap berikutnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan membahas terkait risk identification atau identifikasi risiko. Ya, untuk pembahasan kali ini mengenai Risk Breakdown Structure atau RBS proyek CWM02. RBS digunakan untuk pengelompokan risiko secara lebih terstruktur. Dimulai dari level 1 yaitu nama proyek, level 2 yaitu kategori risiko, level 3 subkategori risiko, dan level 4 adalah aktivitas pekerjaan. Berdasarkan hasil identifikasi, proyek ini memiliki sekitar 13 kategori risiko, 29 subkategori risiko, dan 119 aktivitas risiko. Risiko yang paling dominan berada pada aspek kualitas atau mutu dan teknis metode kerja.
Contohnya seperti pekerjaan konstruksi, pengadaan material, pekerjaan struktur, pekerjaan beton, pekerjaan atap baja, dan pekerjaan bangunan mangkrak. Menurut kami, penggunaan RBS ini sangat membantu karena resiko menjadi lebih mudah dipetakan dan analisis. Jadi tim proyek dapat mengetahui aktivitas mana yang memiliki tingkat resiko paling tinggi dan perlu diprioritaskan pengendaliannya. Ya, pada slide ini bisa dijelaskan bahwa proyek juga mempertimbangkan resiko teknologi, informasi, dan operasional. Walaupun terlihat sederhana, resiko seperti gangguan jaringan, kesulitan koneksi data, administrasi teknik, administrasi keuangan, hingga cost control ternyata cukup berpengaruh terhadap jalannya proyek. Misalnya, jika terjadi gangguan sistem atau keterlambatan administrasi, maka proses pelaporan dan pengadaan serta pengendalian biaya juga bisa ikut terganggu. Karena itu, proyek tidak hanya fokus pada pekerjaan lapangan saja, tetapi juga memperhatikan sistem pendukung proyek agar seluruh proses dapat berjalan lebih efektif dan terkontrol. Jadi, secara keseluruhan, manajemen risiko pada proyek CWM02 ini dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi, pengelompokan, hingga pemetaan risiko, agar proyek dapat berjalan sesuai target, biaya, mutu, waktu, dan keselamatan kerja. Saya akan melanjutkan penjelasan resiko mengenai analisis kualitatif. Untuk dapat menyusun analisis kualitatif, terlebih dahulu kita membuat matriks probability impact yang didasarkan pada kriteria penilaian. Berikut ini merupakan salah satu kriteria yang kami buat untuk jenis dampak ancaman peluang, yaitu kriteria dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi dengan skor 1 sampai dengan 5. Contohnya di sangat rendah kita membuat jenis ancaman ini jika tidak mempengaruhi kinerja dan sasaran maka skornya adalah 1 atau sangat rendah. Untuk peluang jika dia tidak ada perubahan maka nilainya 1. Demikian seterusnya sampai dengan nilainya skor tertinggi yaitu 5. Nah, untuk probability atau kemungkinan kami membuat seberapa besar kejadian itu kemungkinan terjadi dalam rentang waktu tertentu. Contohnya untuk kriteria sangat jarang terjadi, untuk ancaman jika kejadiannya terjadi 1 kali dalam 6 bulan, maka probability-nya bernilai di kisaran 0% sampai 20%. Dan yang tertinggi antara 81% sampai dengan 100%. Begitupun untuk peluang, jika kemungkinan terjadinya peluang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan, maka probability-nya berada di kisaran 0 sampai 20% dan nilai tertingginya di antara 81 sampai 100%. Berdasarkan kriteria tadi pada dampak dan kemungkinan di slide sebelumnya, kemudian kami membuat probability impact matrix sebagai berikut, di mana nilai sangat rendah 0 sampai 20% dan sangat tinggi 81 sampai 100%. Nah, matrix probability impact ini yang kemudian menjadi dasar kami untuk melakukan analisis kualitatif terhadap resiko yang telah teridentifikasi. Berikut ini merupakan contoh dari penilaian resiko berdasarkan analisis kualitatif menggunakan probability matrix yang pada slide sebelumnya. Contohnya yaitu pada resiko akuntansi dengan nilai kemungkinan 40% dan dampak 50%, maka resiko tersebut berada pada grade low to moderate. Kemudian untuk resiko akuntansi dengan pembayaran hutang ke rekanan dengan nilai kemungkinan 60% dan dampak 80%, maka level resikonya berada di moderate to high. Seluruh resiko yang teridentifikasi sebanyak 205 kami kualitatifkan sehingga kita dapat mengetahui prioritas resiko dengan level resiko tertinggi. Selanjutnya, setelah ini akan dibahas mengenai analisis kuantitatif untuk seluruh identifikasi resiko yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk perhitungan kuantitatif, kami menggunakan expected monetary value, di mana probability dikali impact sama dengan EMV. Dari seluruh resiko yang teridentifikasi, kami kelola satu-satu yang mana dari resiko-resiko tersebut yang kira-kira memiliki dampak keuangan signifikan sehingga kami kelola dan analisis perhitungannya. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai contoh-contoh perhitungan kuantitatif pada resiko-resiko yang telah teridentifikasi. Contohnya pada resiko keterlambatan pembayaran rekanan, kami menggunakan metode perhitungan dengan mengkalikan nilai kontrak sebelum adendum dikalikan dengan denda keterlambatan yang tercantum dalam
dokumen kontrak yaitu sebesar 1/mil, maka besarnya resiko keterlambatan pembayaran rekanan yaitu 233 juta. Untuk resiko perubahan sistem pembayaran atau arus kas, kami menggunakan perhitungan dengan termin yang sudah dibayarkan dikali dengan sisa hari per total hari sehingga nilainya 4,7 miliar. Dan untuk resiko ketidaksesuaian desain, kami menghitung dengan mengkalikan nilai kontrak setelah adendum dibagi 100, di mana 100 ini adalah kemungkinan persentase untuk rework pembuatan gambar kerja, sehingga nilai resikonya sebesar 3 miliar. Untuk contoh perhitungan kuantitatif pada resiko yang kami identifikasi menggunakan IMV, yaitu contohnya pada resiko procurement, di mana terdapat resiko berhentinya suplai material beton dari batching plant, sehingga pengalinya adalah total pekerjaan beton dikali persen kemungkinan dan dikali persen dampak, sehingga didapatkan nilai resiko procurement pengadaan pekerjaan beton sebesar 16 miliar. Untuk resiko sumber daya, kami menghitung dari nilai kontrak adendum dibagi dengan total jumlah pekerja dikalikan dengan jumlah sisa hari per total hari, sehingga totalnya 179 juta, dan resiko huru-hara yaitu 15 miliar dihitung dari 1/mil dikali 50 hari, di mana 50 hari adalah sisa hari dari pekerjaan proyek yang terhambat. Berikut ini merupakan resiko yang telah dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Dapat diketahui bahwa dari seluruh identifikasi resiko sebanyak 205 yang telah kita identifikasi di awal dengan kategori dan subkategori serta aktivitas tertentu yang berbeda-beda, tidak semua resiko memiliki level resiko yang tinggi atau dampak keuangan yang besar, sehingga pada akhirnya kita akan mengkerucutkan resiko tersebut menjadi 15 yang terdiri dari 10 ancaman dan 5 peluang yang kemudian kita putuskan untuk dapat direspon atau dimitigasi secara lebih lanjut, sehingga walaupun menghasilkan secondary risk atau residual risk, tapi tetap terus secara iterasi dilakukan mitigasi sampai dengan resiko tersebut maksimal dapat direduksi. Berikut ini merupakan risk register dari hasil analisis kuantitatif dan kualitatif yang mengkerucutkan identifikasi resiko yang ada 205 yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi 10 jenis ancaman dan 5 peluang yang akhirnya kami putuskan untuk dapat direspon secara lebih lanjut, dikendalikan secara lebih lanjut, dan dikontrol sepanjang siklus proyek karena memiliki nilai dampak yang tinggi, yang menghasilkan level resiko yang tinggi serta dampak keuangan yang signifikan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan pada subbab risk Selamat respon. pagi, siang, dan malam untuk Bapak Ibu sekalian. Nama saya David Hamonangan dan saya akan melanjutkan penjelasan terkait risk respon dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Risk respon adalah bentuk respon ataupun tanggapan terhadap resiko yang sudah kita petakan sebelumnya. Dari risk respon kita bisa membentuk bagaimana kita akan menanggapi, meminimalisir ataupun mengurangi dampak atau bahkan mengurangi probabilitas daripada kejadian resiko itu sendiri. Nah, program ini adalah iterasi berulang, di mana kita akan mengulanginya terus-terusan sampai nantinya residual risk-nya mencapai pada risk appetite yang kita harapkan. Untuk strategi resiko itu sendiri, terdapat beberapa strategi. Mulai dari untuk yang negatif ada avoid, mitigate, transfer, dan juga accept. Juga untuk yang positif ada exploit, enhance, share, dan juga accept. Untuk avoid ini sendiri sifatnya adalah menghindari, di mana kita akan tidak menerima sama sekali resiko yang akan mungkin terjadi. Sedangkan mitigate adalah kita akan memitigasi untuk mengurangi baik itu dampak maupun probabilitas daripada resiko itu sendiri. Transfer, kita akan memindahkan resiko itu kepada pihak lain ataupun stakeholder lainnya. Dan accept adalah ketika kita sudah menerima resiko itu karena masuk dalam risk appetite kita. Untuk yang positif, exploit adalah bentuk daripada kita mengusahakan agar resiko itu terjadi, sedangkan untuk enhance adalah menaikkan probabilitas ataupun dampak daripada resiko tersebut. Share adalah berbagi, dan accept adalah menerimanya.
Dari penjelasan sebelumnya, saya akan melanjutkan terkait risk response-nya. Dalam hal ini, kami akan memberikan contoh terkait backcasting. Pada backcasting, ada potensi pekerjaan resiko melendut. Nah, dari potensi pekerjaan resiko melendut ini, kita bisa melihat resiko ini disebabkan oleh beberapa hal. Bisa dari mutu material, ataupun dari penyangganya itu sendiri. Nah, setelah kita menemukan penyebabnya, potensi penyebabnya, kita akan memitigasinya. Hasil dari mitigasinya, kita akan mengambil keputusan untuk mentransfer resiko mutu rusak dengan membelinya dari supplier dan juga mentransfer resiko kehilangan ataupun kerusakan material scaffolding dengan membelinya juga menyewanya dari supplier. Nah, dengan kita mentransfer resiko ini, bersamaan juga kita akan sharing daripada profit daripada resiko tersebut. Dari mitigasi sebelumnya, maka kita bisa melihat bahwa akan muncul residual risk. Residual risk-nya adalah pengurangan resiko kegagalan mutu pada material dan juga kerusakan perancah. Namun kemudian dari residual risk ini masih akan ada risiko-risiko yang lain karena pengurangan kegagalan mutu daripada material itu sendiri adalah kita membaginya resiko sebagian kegagalan mutu ditanggung oleh pada supplier dan sebagian ditanggung oleh kita. Ketika dari supplier terjadi kegagalan dalam hal memitigasi resiko itu sendiri, maka ada kemungkinan resiko itu akan tetap muncul kepada kita. Selain daripada residual risk, masih akan ada potensi munculnya secondary risk. Dalam hal untuk backcasting, secondary risk yang bisa muncul adalah delay time. Delay time ini muncul akibat schedule pengadaan daripada material backcasting dan juga schedule pengadaan daripada material perancah tidak datang di saat ataupun tidak didesain pada waktu yang bersamaan. Ini mungkin terjadi karena stakeholder daripada vendor untuk material backcasting dan juga vendor daripada material perancah itu berbeda, sehingga kondisi yang mereka hadapi bersama-sama juga berbeda. Potensi ini menyebabkan adanya kemungkinan material datang lebih dulu daripada scaffolding yang menyebabkan terjadi delay time untuk pekerjaan. Setelah memahami terkait risk response, dalam hal ini adalah bagaimana merespon resiko, ataupun secondary risk dan residual risk-nya, maka akan dilanjutkan kepada kontrol daripada respon itu sendiri atau lebih kita pahami sebagai risk control. Risk control adalah proses controlling atau monitoring terhadap proses pengelolaan resiko. Ini dilihat daripada proses respon terhadap resiko, efektivitas terhadap respon, kemudian hasil daripada residual risk, dan juga secondary risk yang muncul. Dalam proses risk control, maka kita bisa menjelaskannya sebagai program iterasi berulang di mana kita akan mengidentifikasi resiko-resiko baru ataupun menutup resiko-resiko lama yang sudah selesai. Proses risk control harus berulang selama proses pekerjaan proyek sampai dengan selesainya proyek. Pada contoh sebelumnya, setelah kita melakukan risk control terhadap material mutu backcasting, kita sudah menempatkan QC dan juga supervisor untuk mengelola dan juga mengawasi pekerjaan. Namun, setelah kita cek, maka kita akan melihat apakah efektif atau tidak kinerja daripada pengawasan yang sudah dilakukan. Jika kinerja masih kurang memenuhi, maka harus dilakukan pengawasan tambahan atau memperbaiki kinerja pengawasan. Atau kita bisa melakukan dengan mengevaluasi daripada vendor-vendor tersebut. Nah, setelahnya, untuk kasus-kasus di mana risiko tertutup, bisa kita jelaskan juga dengan metode apabila sudah dilakukan pekerjaan pile cap, maka pada pekerjaan pile cap, backcasting yang sudah selesai, kita bisa tutup sebagai risiko pekerjaan backcasting pada pile cap sudah selesai. Setelah risiko ditutup, harus dievaluasi apakah kontingensi reserve-nya terpakai ataupun tidak. Jika kontingensi reserve terpakai, harus dihitung ulang apakah sisa kontingensi reserve masih mencukupi ataupun tidak. Mungkin kira-kira penjelasan yang bisa kami sampaikan adalah kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan. Besar harapan kami bahwa presentasi ini cukup bisa menjadi gambaran bagaimana mengelola risiko di proyek. Terima kasih.